Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rio Sanjaya. Di video ini kita akan membahas kasus komunikasi krisis yang melibatkan produk Albotil, obat yang dulunya populer untuk sariawan nih. Namun sejak tahun 2018, Albotil tidak lagi direkomendasikan untuk sariawan oleh BPOM karena risiko efek samping yang dihasilkan. Meski masih boleh digunakan untuk indikasi yang lain, hal ini memicu kebingungan publik karena banyak yang sudah terbiasa dalam mengonsumsi atau memakainya. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana seharusnya PT Pharos Indonesia sebagai produsen dalam merespons situasi seperti ini? Untuk lebih lanjutnya, mari tonton video yang satu ini. Albotil konsentrat memiliki kandungan polikresulen yang dapat mematikan flora patogen dalam vagina seperti bakteri, jamur, dan trichomonas. Dalam situasi seperti ini, produsen perlu memberikan klarifikasi yang resmi, menjelaskan bahwa perubahan ini mengikuti standar keamanan terbaru. Mereka juga harus mengedukasi publik tentang penggunaan yang masih aman dan menunjukkan dukungan pada keputusan regulator. Maksudnya di sini adalah bahwa Albotil ini bukan udah berhenti izin operasionalnya, tapi kita harus pertegas kembali indikasi atau manfaat yang dilakukan ini dia berguna untuk bukan kesariawan sasarannya, melainkan untuk vagina, yang dimana itu merupakan sebagai media pembersih, dan pesan ini perlu disampaikan secara luas melalui media agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak menimbulkan kekhawatiran. Karena dari intinya komunikasi krisis ini kita itu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Dari kata menyelesaikan masalah bukan menimbulkan masalah. Nah, kita sekarang bisa menggunakan satu teori yang sangat relevan, yaitu teori Situational Crisis Communication Theory atau yang disingkat SCCT dalam kasus Albotil ini. Nah, kita bisa masukkan saja ini merupakan bagian dari accidental crisis, yang dimana ini terjadi bukan karena niat buruk dari perusahaan, melainkan akibat adanya temuan baru dan regulasi yang baru, sehingga respon harus disarankan seperti demikian. Yang pertama, penjelasan yang disampaikan harus bersifat jelas dan informatif tentang situasi dan panduan yang baru. Lalu yang kedua, empatik. Empatik ini adalah kepedulian kepada konsumen. Karena kalau misalnya kita tidak mengutamakan empatik atau terlalu mengutamakan prinsipnya keuntungan atau bisnis, maka nanti yang ada konsumen akan semakin terpuruk kondisinya. Lalu yang ketiga, langkah perbaikan tentunya harus ada. Nah, karena langkah perbaikan ini bagian dari inovasi, seperti kita merevisi label pada Albotil, kita mengedukasi publik dengan cara menyosialisasikannya, dan bisa membuat sejenis seminar, baik itu online maupun offline, serta memberikan ke tenaga medis itu sejenis training atau pelatihan, yang dimana kita mempertegas kembali berbagai produk-produk yang ada di PT Pharos Indonesia ini agar tidak di overclaim semuanya, tapi hanya satu, yaitu Albotil ini yang sekarang sedang marak-maraknya dan viral masih digunakan. Seperti itu. Sebagai penutup, kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang cepat, jelas, dan juga empatik saat krisis ini terjadi. Apalagi ini terjadinya pada healthy industry atau industri kesehatan. Kita mengetahui sekarang kita sudah berada pada era digitalisasi. Oleh karena itu semuanya serba sudah dimudahkan. Jadi terkait dengan ini kita harus lebih menggencarkan, saya rasa menggencarkan bagian dari apa yang harus kita promosikan, terutama krisisnya Albotil ini, supaya tidak terjadi efek penyalahgunaan dan tidak terjadi lagi korban-korban atau pasien yang masih menggunakan Albotil ini pada sariawan, tapi seharusnya dilakukan pada area-area wanita, yaitu vagina, sebagai media pembersih. Nah, pesan sederhananya dari saya untuk menutup
video kali ini, yaitu krisis bukan akhir dari sebuah reputasi, melainkan dengan komunikasi yang tepat, cepat, dan jelas, ini bisa menjadi satu momen untuk membangun sebuah citra dan kepercayaan yang baru di mata masyarakat. Oleh karena itu, lebih kurangnya saya mengucapkan terima kasih.